Kisah Perang Uhud. Perang Uhud dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang tersebut menjadi kenangan penting dalam sejarah Islam. Sebab, pada peperangan tersebut kaum muslimin yang hanya berjumlah 1000 pasukan harus melawan kaum kafir Quraisy sebanyak 3000 pasukan. Dijelaskan dalam buku Sang Panglima Tak Terkalahkan, Khalid bin Walid, karya Hanatul Ulama Maulidiyah. Pasukan Quraisy terdiri dari 200 pasukan berkuda, 700 pasukan berkendara unta, dan sisanya pasukan pemanah serta pejalan. Saat 700 muslim lawan 3000 Quraisy di Perang Uhud. Sementara itu, 1000 pasukan muslimin terdiri dari gabungan orang Makkah dan Madinah. Namun, dalam perjalanan menuju Gunung Uhud, Abdullah bin Ubay, salah satu pemimpin Bani terbesar di kaum Quraisy, membelot dan membawa 300 pasukan muslimin. Karenanya sisa dari prajurit muslim yang ada hanya 700 orang. Meski Abdullah bin Ubay berkhianat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap fokus pada kaum muslimin dan tidak mengambil pusing pembelotan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin dari perang tersebut melakukan persiapan matang untuk menghadapi kaum kafir Quraisy. Perang Uhud meletus pada tanggal 15 bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Perang ini terjadi sekitar setahun setelah Perang Badar, dan umat Islam meraih kekalahan dari Perang Uhud. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan 50 pasukan pemanah di atas Gunung Uhud untuk melakukan serangan jikalau pasukan berkuda kaum Quraisy menyerbu. Beliau juga berpesan kepada para prajurit muslim agar tidak meninggalkan tempatnya apapun yang terjadi saat perang. Sementara itu, pasukan kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Perang Uhud berlangsung selama 7 hari. Pada awal pertempuran perang masih dikuasai oleh pasukan muslimin. Sayangnya, karena ada kesalahan yang dilakukan oleh pasukan pemanah di atas bukit, maka kaum muslimin mengalami kekalahan. Kekalahan itu bermula ketika beberapa dari prajurit muslim berteriak, "Harta rampasan, harta rampasan. Kita sudah menang. Apalagi yang kita tunggu?" Teriakan tersebut lantas membuat pasukan pemanah yang berada di atas bukit ikut turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan perang. Karena itu pula, komandan pasukan pemanah kaum muslim yaitu Abdullah bin Jubair berkata, "Apakah kalian lupa pesan Nabi Muhammad kepada kalian?" Peringatan dari sang komandan tidak digubris. Akibatnya, pasukan pemanah yang turun untuk mengambil harta rampasan itu justru dimanfaatkan oleh prajurit kafir Quraisy untuk menyerang pasukan muslim. Hal itu pula yang jadi penyebab kaum kafir Quraisy yang dikomandoi Khalid bin Walid menguasai keadaan dan mengepung pasukan muslimin dari berbagai arah. Menurut buku Islam at War karya George F. Nafziger, strategi Khalid membuat pasukan muslim kalah dalam Perang Uhud. Singkat cerita, Khalid bin Walid kemudian menjadi tangan kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah masuk Islam. Dirinya bahkan dikenal sebagai panglima yang berhasil dan menjadi andalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyebab kalahnya prajurit muslim pada Perang Uhud. Meski jumlah antara pasukan muslim dan kafir Quraisy berbanding terbalik, ketika peperangan berlangsung kaum muslimin sempat unggul. Bahkan pasukan Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan terlihat kewalahan. Keunggulan ini disebabkan strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menempatkan 150 pasukan pemanah di atas bukit untuk melindungi pasukan yang berada di bawah bukit. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menginstruksikan pasukan pemanah dalam Perang Uhud untuk tidak berpindah dari posisi mereka dan selalu waspada, apapun yang terjadi. Sayangnya, imbauan beliau tidak dihiraukan. Ketika pasukan Quraisy kewalahan dan korban berjatuhan, pemanah muslimin justru berbondong-bondong turun dari bukit dan berebut harta rampasan perang. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menginstruksikan mereka untuk tetap pada posisi.
Hal tersebut lantas mengakibatkan pasukan Quraisy yang sebelumnya sudah mundur menjadi kembali karena aman dari ancaman pemanah. Korban dalam perang Uhud tercatat menjadi yang terbanyak selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, yaitu 72 orang. Dalam perang Uhud, sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus pamannya yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib ikut gugur. Ia dibunuh oleh Wahsy bin Harb, seorang budak Quraisy yang kemudian masuk Islam.